Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang LAN connectivity. Pada pertemuan kali ini saya harap kalian sudah mendownload aplikasi paket tracer, baik yang itu versi mobile, ya ini yang versi mobile, maupun yang versi yang punya laptop boleh yang menggunakan versi desktop. Ini versi desktop. Yang ini versi mobile. Nah kan bisa kalian unduh di Google Play Store kalian melalui alamat ini. Nanti alamatnya akan saya cantumkan pada deskripsi. Untuk yang paket tracernya akan saya upload pada Google Classroom. Baik. Pada praktek LAN connectivity ini kita akan membuat desain jaringan. Perlengkapan yang kita butuhkan diantaranya adalah aplikasi paket tracer, terus nanti kita akan menghubungkan host pada LAN menggunakan switch, terus implementasi IP address pada PC atau host, terus kita juga akan mengecek konektivitas semua host dengan perintah ping. Baik, mari kita praktekkan saja menggunakan aplikasi paket tracer versi desktop. Oke, pada aplikasi versi desktop ini kita akan mengenal beberapa bagian ini di sini ya. Di sini ada ada network device, ada end device, ada komponen ini untuk melakukan simulasi dengan IoT, Internet of Things gitu ya. Terus di sini ada connection, yaitu jenis-jenis kabelnya seperti yang sudah saya bahas pada video pertemuan pertama, jenis-jenis kabel. Terus di sini ada miscellaneous, tambahan perangkat-perangkat. Terus di sini ada multi user connection. Nah, nanti kita akan sering menggunakan perangkat di network device dan end device gitu. Oke, dari spesifikasi yang sudah ditetapkan pada paket tracer ini, kita akan menghubungkan host pada LAN menggunakan switch ya. Kita akan menggunakan topologi seperti ini. Jadi yang kita butuhkan adalah switch ya. Switch kita menggunakan 2960 serinya. Ini 2960. 2960 ini di sini ya. Kemudian kita menggunakan PC. Nah, PC-nya kita menggunakan PC yang ini, yang paling pojok kiri ini. Pojok kiri. Oke. Kemudian ada laptop ya. Nah, coba kita lihat di sini. PC-nya ada 2, laptop dan server 1. Oke. PC-nya ada 2. Terus ada server itu ya. Nah, dengan menggunakan aplikasi paket tracer ini, kita dapat mensimulasikan sebuah jaringan sebelum kita implementasi pada tahap production. Jadi kita mendesain dulu nih sebelum kita mengajukan proposal atau kita membuat jaringan dalam tahap production. Kita akan membuat sebuah desainnya dulu supaya nanti ketika terjadi sebuah perawatan atau terjadi sebuah kesalahan, kegagalan jaringan, kita tahu di mana sih kita seharusnya memperbaiki. Kemudian fungsi selanjutnya adalah ketika Anda bekerja dari keluar dari pekerjaan atau keluar dari perusahaan tersebut, seorang pengganti dari kalian itu bisa dengan mudah mempelajari mapping jaringan yang ada dalam perusahaan yang pernah kalian kerjakan. Jadi tidak hanya ditinggal begitu saja, tapi kalian juga mewariskan ini loh, desain jaringan saya. Ini ada di node ini, ada di node ini, ada di gedung ini, ada di gedung ini, supaya tidak mengulang lagi dari awal. Nah, itu PR-nya untuk seorang network engineer. Selain juga mengkonfigurasi, juga harus bisa mendokumentasikan dalam bentuk seperti ini.
Baik. Oke, terus kita koneksikan kabelnya. Kalau kita menggunakan mode yang seperti ini nih, yang kayak tanda petir, itu kita akan otomatis gitu ya, jenis kabelnya otomatis. Kalau yang di sini ini kita manual semua. Seperti yang sudah kita tahu, untuk menghubungkan antara PC dan switch kita perlu menggunakan kabel apa? Kalau perangkatnya berbeda, menggunakan kabel straight. Nah, masih ingat ya, straight. Nah, dihubungkannya seperti itu. Jadi di sini tadi ke fast Ethernet 0/0. Ini juga ini bebas di sini karena jumlah portnya banyak gitu ya, ada 24 ditambah 2 port gigabyte berarti ada 6. Itu bebas. Oke. Bagaimana jika menggunakan yang otomatis? Otomatis kita klik saja ini seperti ini. Nah, langsung otomatis. Coba kita manual di sini, fast Ethernet. Nah, perbedaannya kalau yang otomatis kita tidak perlu ada tampilan mau dicolokkan ke port mana gitu ya. Baik. Setelah seperti ini gimana? Ini bisa digunakan sebagai simulasi, misalkan kita ada di lab gitu ya. Kita mau membangun lab, misalkan lab TKJ, akan dikerjakan proyeknya oleh anak kelas 10 TKJ misalkan. Nah, kita buat desainnya seperti ini. PC-nya ada berapa, terus mau dihubungkan ke jaringan yang lain atau tidak. Kita bisa menggunakan simulator ini. Kemudian setelah ini gimana? Nah, tadi perintahnya adalah mengimplementasi IP address pada PC atau host dengan network ini. Kita akan gunakan network 192.168.1.0/24. Oke, kita tulis dulu. Di sini ada tool namanya place node begitu ya. Jadi kalau mau gambar kotak ini, di sini ada rectangle dan sebagainya. Sini kita mau aplikasikan network 192.168.1.0. Ini sebagai pengingat saja, ini tidak wajib kalian gunakan tapi sebagai pengingat gitu ya. Oke, kemudian kita atur IP-nya. Caranya adalah dengan mengklik satu kali, klik kiri. Kalau menggunakan yang versi mobile, silakan langsung di touch saja ya. Ini kita diklik satu kali, klik kiri, kemudian kita pindah ke desktop, tab desktop ini ya, tab desktop. Nah, sini desktop. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian pilih yang IP configuration, kita klik lagi, terus kasih IP-nya. IP-nya yang boleh berapa ini? Kalau 1.0/24 mulai dari 192.168.1.1 boleh ya, 1.1, karena IP validnya adalah 1.1 sampai dengan 1.254. 0 dan 255-nya itu adalah 0 network, terus yang 255-nya adalah broadcast. Oke. Terus subnet masknya kita bisa menggunakan tombol tab langsung. Nah, di sini akan otomatis ya. Otomatis 255.255.255.0 ya. Nanti jika prefixnya berubah bisa kalian sesuaikan sendiri. Nah, kemudian pada default gateway-nya tidak usah kita masukkan. Kenapa? Karena kita hanya akan membuat sebuah jaringan LAN supaya ini bisa saling berkomunikasi dan tidak menghubungkan ke jaringan yang lain. Kecuali kita mempunyai spesifikasi lain untuk misalkan DNS server apa dan sebagainya, baru di sini diberikan tambahan DNS server atau default gateway. Seperti itu ya. Karena kita hanya berkomunikasi dalam satu jaringan lokal, satu LAN, atau kalian bisa sebut kalian berkomunikasi dengan teman satu kelas kalian tidak perlu keluar pintu dulu supaya bisa ngobrol dengan teman kalian yang ada di dalam kelas. Setelah itu kita close saja ini ya, isi 0. Lakukan langkah yang sama pada perangkat-perangkat yang lain. Pilih desktop, kemudian IP configuration, kasih IP-nya 192.168.1.2. Karena 1.1 tadi sudah digunakan di sini, jadi tidak boleh sama
dalam satu jaringan itu tidak boleh ada IP yang sama. Kalau ada IP yang sama, misalkan saya tuliskan seperti ini 1.1, terus saya klik di sini. Nah, di sini ada tulisannya this address is already used in the network. Jadi artinya adalah alamat ini sudah digunakan pada perangkat lain dalam jaringan. Ya, kalian kalau mau bertarung di kancah internasional atau ingin bekerja di luar negeri, atau kalian itu harus kepengen upgrade skill gitu ya, minimal kalian harus tahu bahasa Inggris. Jadi jangan alergi dengan bahasa Inggris, dibaca. Sekarang kan sudah ada fasilitas Google Translate dan aplikasi yang lain gitu ya. Silakan itu digunakan semaksimalnya. Oke, kita gunakan IP address 192.168.1.2. Kemudian subnet masknya bisa kalian, kalau yang menggunakan laptop atau PC, langsung tap saja. Ini akan otomatis. Tapi jika seandainya prefixnya ini berubah, nanti kalian ganti subnet masknya sesuai dengan prefix. Ya, default gateway-nya silakan kosongi saja. Kemudian close. Laptop juga sama. Desktop, terus IP configuration static 192.168 ya. Ini harus pada mode statik ya. Jadi jangan DHCP. DHCP itu adalah Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi ini pemberian IP secara otomatis, harus ada server yang memberikan IP secara otomatis itu. Karena kita masih tahap awal, kita akan memberikan IP-nya secara statik ya. 1.3 dan subnet masknya otomatis, dan yang server juga sama. Desktop IP configuration 192.168.1.4 kan tiganya tadi udah ada. Ini boleh pakai 5 dan sebagainya, tidak berurutan, tidak apa-apa. Yang penting dalam rentang 1.1 sampai 254 itu ya, karena IP yang boleh digunakan kalau /24 ini adalah 1 sampai 254. Silakan dibaca lagi pelajaran IP address yang pernah Bapak berikan di buku kalian. Oke, close. Nah, kemudian kita akan cek konektivitasnya menggunakan perintah ping ya, di sini. Nah, perintah ping. Oke. Baik, kita akan coba. Oke. Dengan menggunakan perintah ping ya. Isi 0, desktop. Nah, terus kita pilih command prompt. Command prompt. Dan kita ping ke IP yang ada di sini. Itu IP-nya adalah dengan mengetikkan perintah ping, terus disertai dengan IP PC1 yang akan kita tuju. Yaitu tadi 192.168.1.2. Kita cek. Nah, kalau sudah ada tulisannya reply seperti ini, berarti tandanya berhasil. Kemudian kita ping juga yang ke 1.3. Nah, ini kenapa Pak Guru bisa nulisnya cepat? Kita menggunakan tombol arah atas seperti kalian belajar pada command line di Linux gitu ya, yang sudah pernah Pak Guru berikan. Tinggal diganti aja 1.3. Sudah berhasil. Kemudian 1.4. Nah, berhasil. Seperti itu ya. Baik, semua pengujian sudah selesai, cara memberikan IP-nya juga sudah. Kemudian kalau pada PC Windows gimana Pak? Nah, oke, kita akan coba ya menggunakan PC berbasis Windows ya. Kalau ini pakai Windows 7, ini mungkin akan sedikit berbeda di Windows 10, tapi kurang lebih sama. Kita klik pada taskbar ini, bagian sini ini di taskbar. Ini namanya taskbar ya. Ini taskbar. Terus kita klik pada icon network di sini. Kemudian kita klik kanan. Terus open network and sharing center. Kemudian kita change adapter setting. Setelah itu kita klik kanan di sini pada interface yang akan kita rubah IP address-nya. Terus
properties, terus kita klik double pada bagian ini, Internet Protocol version 4 ya, TCP IP versi 4. Oke, kita klik double di situ. Terus kita kasih IP-nya di sini berapa? Misalkan di sini saya mau kasihkan IP 192.168 misalkan di sini 1.5 misalkan ya. Itu. Default gateway-nya kita kasih berapa? Misalkan 192.168.1.1. Contohnya seperti itu. Setelah itu kita jangan lupa ini yang tadi obtaining IP address automatically diganti ke use the following IP address. Kita ulangi lagi, 192.168.1. misalkan 5. Terus di sini subnet masknya diisi sesuai dengan kebutuhan. Default gateway-nya juga kita isi 192.168.1.1 misalkan. Default gateway ingat hanya diisi jika akan berkomunikasi ke luar jaringan. Tapi jika tidak ingin keluar dari jaringan, ini tidak perlu. Misalkan dalam satu lab kita hanya ingin berkomunikasi antar PC dalam satu lab, kita tidak perlu menggunakan default gateway. Akan tetapi jika kita ingin terhubung ke internet dan sebagainya atau ke jaringan lain, kita memerlukan default gateway. Default gateway-nya adalah default gateway di interface router yang mengarah ke kita atau mengarah ke PC. Baik, setelah itu kita klik OK gitu ya. Nah, kalau kita mau menghapus gimana? Ya, kita hapus saja. Oke, ya. Oke. Baik, pertemuan kali ini saya cukupkan sampai sekian. Apabila ada pertanyaan, silakan komen di bawah atau komen pada Google Classroom. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.